Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianti dengan NIM 17144230085, prodi D Pemasaran Digital Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan video 8 Simple Self-Development Principles. Pertanyaan pertama, jelaskan prinsip dasar pengembangan diri yang ada di dalam video tersebut dan bagaimana prinsip dasar tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam video tersebut terdapat 8 prinsip dasar yang kita sudah tonton tentunya ya. Yang pertama itu ada plan ahead, think long term, di mana kita harus mempunyai tujuan jangka panjang untuk menetapkan tujuan yang ingin kita capai nantinya dengan membuat langkah-langkah yang berurutan dan spesifik gitu untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu kita juga harus menetapkan target kecil untuk mencapai tujuan tersebut dengan rutin secara bertahap. Yang kedua itu ada namanya personal strength. Kita harus mengetahui dulu nih apa kelebihan dan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Dengan begitu kita bisa mengenali dan mengembangkan kekuatan tersebut untuk membuatkan suatu hasil gitu nantinya. Selain itu dengan begitu kita bisa meningkatkan kepercayaan diri dan efektivitas dalam berbagai bidang kehidupan nantinya. Terus yang ketiga itu ada work on your goals, di mana kita membuat tujuan yang spesifik dan jelas. Selain itu kita membuat daftar langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut dan catat perkembangannya. Jadi bukan hanya membuat langkah-langkah saja nih, kita harus mencatat perkembangannya bagaimana, apakah langkah yang sudah kita ambil itu benar atau tidak, apakah berhasil atau ada kelemahan atau apapun itu, kita harus catat secara rutin. Terus yang keempat itu ada practice daily gratitude, di mana kita harus selalu mengucapkan rasa syukur terhadap apapun yang terjadi dalam diri kita, baik itu penghargaan maupun musibah yang kita alami. Terus ada drink water, di mana kita harus perbanyak minum air putih nih setiap harinya untuk menjaga tubuh kita agar terhindar dari yang namanya dehidrasi. Terus selanjutnya ada eat whole food, di mana kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi, rendah gula, rendah lemak, dan banyak seratnya untuk menjaga diri kita dan meningkatkan energi di dalam tubuh kita. Selanjutnya ada read books. Kita harus rajin membaca buku untuk meningkatkan kemampuan berpikir kita, menambah wawasan kita, serta meningkatkan konsentrasi dan fokus kita terhadap hal yang kita lakukan nantinya. Terus ada listen to TED Talks, di mana kita harus menonton dan mendengarkan seminar TED untuk menambah inspirasi dan memberikan perspektif baru serta mendorong kemampuan kita untuk berpikir lebih kreatif nantinya. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua, dari 8 prinsip tersebut, mana yang paling relevan dengan tantangan yang sedang saya hadapi saat ini, dan bagaimana cara saya menerapkannya, serta mengapa saya memilih prinsip tersebut. Untuk dari ke-8 prinsip tersebut, saya memilih practice daily gratitude, di mana terkadang saya masih belum bisa merasa bersyukur terhadap apa yang sudah saya miliki. Oleh karena itu, cara saya menghadapinya dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu bersyukur dalam menghadapi tantangan maupun saat saya mendapatkan sebuah penghargaan, baik itu penghargaan kecil maupun penghargaan besar. Karena dengan saya bisa bersyukur, saya bisa berpikir lebih positif lagi gitu. Jadi saya bisa terhindar dari hal-hal yang negatif nantinya. Untuk pertanyaan ketiga itu kan sudah dijelaskan tentang tentang pentingnya disiplin
sebagai salah satu pilar pengembangan diri. Oleh karena itu, buatlah daftar kegiatan mingguan yang mencangkup penerapan disiplin diri dari berbagai aspek kehidupan, baik itu pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk di dalam 1 minggu ini, saya menyusun kegiatan dengan teratur sesuai dengan aktivitas sehari-hari saya. Misalkan untuk hari kerja itu, yaitu dari Senin sampai Jumat, saya kuliah, dan sehabis kuliah itu biasanya kalau misalkan saya waktunya kosong atau sedang tidak banyak tugas gitu, saya main. Tapi kalau misalkan emang ada tugas, saya akan mengerjakan tugas terlebih dahulu. Terus untuk Senin sampai Jumat itu terkadang juga saya kalau tidak kuliah, saya ikut seminar-seminar yang diadakan oleh kampus gitu. Dan untuk hari Jumat sendiri, pada hari Jumat dan untuk hari Jumat sendiri, sorenya saya mengikuti kegiatan organisasi gitu di kampus. Untuk hari weekend, yaitu Sabtu dan Minggu, biasanya saya gunakan untuk istirahat, atau kalau misalkan emang tugasnya lagi tidak numpuk gitu, saya akan main. Tapi kalau misalkan tugasnya lagi numpuk dan mepet-mepet deadline gitu, jadi saya akan lebih utamain untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu. Pertanyaan keempat yaitu diskusikan bagaimana pengaturan waktu dan prioritas dapat membantu dalam pengembangan diri seperti yang disebutkan dalam video, dan berikan contoh nyata dalam kehidupan saya. Untuk pengaturan waktu dan prioritas merupakan hal yang dapat membantu saya dalam mengembangkan diri dengan lebih efektif dan fleksibel untuk mencapai tujuan yang ingin saya capai gitu. Dengan adanya manajemen waktu ini, waktu saya bisa menjadi lebih teratur dan saya bisa lebih fokus gitu terhadap apa yang ingin saya kerjakan terlebih dahulu gitu. Karena kan dengan manajemen waktu ini kita jadi nggak keteteran ya. Kalau misalkan nggak ada manajemen waktu, pasti kita kayak pusing, apa dulu nih yang harus kita kerjakan, apakah ini dulu atau yang ini gitu. Apalagi kalau misalkan ada tugas, udah gitu tugasnya mepet-mepet deadline-nya kayak harinya sama atau enggak, harinya sama tapi jamnya beda, atau enggak harinya berurutan gitu. Itu kan pasti kita bingung ya. Oleh karena itu kita harus membuat prioritas waktu dulu nih, apa yang paling penting dan apa yang tidak gitu untuk kita kerjakan terlebih dahulu. Selain itu, saya juga membuat daftar agenda harian khusus agar aktivitas yang saya lakukan dapat teratur dan seimbang. Pertanyaan kelima yaitu bagaimana cara saya menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengembangan diri jangka panjang, dan berikan 2 strategi yang dapat dipelajari dari video untuk tetap termotivasi gitu. Untuk cara saya menjaga konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip pengembangan diri jangka panjang yaitu dengan 2 strategi. Yang pertama, membuat sebuah plan kecil tentang hal atau aktivitas yang ingin saya lakukan, dan lakukan hal itu secara rutin gitu loh, agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. Selain itu juga saya memberikan penghargaan kepada diri saya sendiri terhadap apapun yang sudah saya capai, baik itu pencapaian besar maupun kecil, tetap harus dihargai ya. Untuk pertanyaan yang keenam itu adalah jelaskan bagaimana penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan jangka panjang. Penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan dapat sangat membantu mencapai tujuan jangka panjang dengan cara yang pertama itu fokus terhadap proses, bukan hanya hasil akhir saja. Yang kedua yaitu belajar dari pengalaman yang sudah kita dapatkan,
yaitu baik pengalaman itu berhasil ataupun tidak. Yang ketiga, bergaul dengan teman yang sefrekuensi sama kita atau yang berpikiran sama kita dan pemikirannya itu terbuka gitu. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran dan pendapat. Yang keempat yaitu melakukan aktivitas atau hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang negatif. Yang kelima, menetapkan batasan dan mendorong diri dalam menghadapi tantangan serta berani mengambil tindakan dengan penuh dan tanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Terus yang terakhir, menganalisis diri sendiri dan mencari apa nih solusi yang harus kita lakukan terhadap masalah tersebut. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.